Oke, halo teman semuanya, bertemu lagi di channel gue kali ini. Dan pada video kali ini gue bakalan membahas teman-teman timnas Indonesia lagi. Jadi tadi malam itu timnas Indonesia main lawan Arab Saudi ya, U19 nya laga terakhir di turnamen uji coba di Kroasia coy ya. Jadi ini laga terakhir coy. Jadi kita itu seri dengan skor 3 sama ya, dan ada satu momentum yang epic sekali dan hampir terjadi comeback dari timnas Indonesia. Dan juga ini udah ada perubahan signifikan dari coach Sintayong ya untuk pemain-pemain kita, karena terlihat di pertandingan tadi malam itu pemain-pemain kita itu udah niat kalau mereka itu tidak mau kalah, dan mereka itu mau bersaing terus dan mau menang lah ya. Jadi tadi malam itu skor akhirnya 3 sama aja ya, jadi kita itu seri. Jadi 3-3. Dan ya, jadi gua akan langsung aja bahas nih dari pertama starting line up ke timnas Indonesia. Jadi kiper itu sama cuy, jadi dia Sintayong atau coach Sintayong tetap masang kiper yang sama ya. Di dua pertandingan sebelumnya itu yang masih jadi pertanyaan-tanya tadi malam. Gue juga tanya-tanya tuh ya, kenapa tuh kiper masih dipasang ya. Dan total sekarang dia udah kebobolan 13 gol kalau nggak salah ya, tambah pertandingan 3 tambah kebobolan 3 tadi malam cuy. Nah, jadi udah lebih dari 10 gitu kan. Nah, jadi itu yang masih jadi pertanda tanya, kenapa Sintayong terlalu mempercayakan dia, padahal masih ada dua kiper yang belum dipakai sama sekali ya Mas Sintayong ya. Dan kalau gua bilang kalau semua kiper itu teman-teman kalau dikasih jam terbang pasti dia akan memaksimalkan kemampuan dia, pasti dia juga akan pokoknya berusaha lah biar gawangnya nggak kebobolan. Nah, termasuklah misalkan dua kiper itu kasih jam terbang cuy ya. Nah, jadi ya harus dicoba semua cuy, seperti pelatih sebelumnya kayak contoh Indra Safri gitu kan. Misalkan pertandingan ini kiper udah main, nanti habis itu barulah yang kiper sudah main di pertandingan pertama nanti baru dipasang ke pertandingan 3 gitu. Jadi itu pokoknya semua pelatih teman-teman pasti kalau di timnas Indonesia nih sama kiper itu, apalagi di pertandingan persahabatan gini pasti atau pertandingan kedua atau pertandingan ketiga itu pasti dipasang kipernya ya. Nggak kayak coach Sintayong ini, nggak tahu kenapa dia terlalu mempercayai satu kiper itu. Nah, jadi itu yang masih bertanya-tanya sampai sekarang pertanda tanyanya ya. Jadi tadi malam itu ada momentum juga nih yang mau gue bahas. Salah satunya babak pertama yang kita itu kena handsball 2 kali itu ya. Jadi main kita itu, back kita itu tangannya itu nggak ke belakang gini, tapi gini kayak main bola biasa, nggak kayak pemain Indonesia lain. Nah, itu salah kita cuy, jangan selalu buka tangan lebar, karena mereka itu memiliki insting tinggi, apalagi kalau dalam permainan Arab gitu kan. Arab itu punya pemain bagus cuy, ada yang main di La Liga lagi, contohnya tuh si Al Sharani namanya kalau nggak salah. Dia itu main di Valencia tuh ya, back umurnya 24 atau 23 Al Sharani itu, main Arab Saudi tuh. Nah, jadi itu kita nggak bisa ngeremeh Arab cuy. Jadi mereka itu punya talenta ya lumayan bagus juga cuy, contohnya Al Sharani itu yang sekarang main di La Liga gitu kan. Jadi kita dapat 2 handsball. Yang 2 handsball pertama itu gagal dieksekusi sama pemain Arab nomor 9 tuh. Itu arahnya emang udah ketebak sama kiper kita, tapi nggak ketepis, kena tiang samping kanan gitu kan, kena tiang tipis banget sama tangannya gitu. Itu keuntungan banget ya. Jadi kita udah dapat udah keuntungan, udah kena tiang gitu, udah dapat keuntungan gitu. Nah, dan gua harap pas kena tiang itu pemain kita langsung on fire semua gitu kan, bahwa nggak jadi gol gitu maksudnya. Jadi malahan adalah satu handsball lagi yang kena dia lagi, orangnya yang itu back kita itu lagi yang orang yang kena handsball. Nah, itu udah 2 kali cuy, dan dieksekusi lagi sama pemain Arab Saudi nomor berapa tuh, nomor 29 apa, dieksekusi lagi sama pemain Arab Saudi tuh ya, dan terjadilah gol. Emang arahnya ketebak arah sebelah kiri cuy, tapi itulah jadi gol. Itu gol pertama Arab ya. Tendangannya deras banget sih, emang udah ketebak sama kiper kita. Jadi itu ya, gua bilang kalau yang ketiga kalinya mungkin nih orang akan diganti Sintayong, tapi dia nggak ulangi kesalahan dia lagi ya. Udah gua harap tuh pemain gak ulangi kesalahan dia lagi dah, soalnya habis itu
kesalahan yang nggak perlu cuy. Kesalahan yang nggak perlu tuh jangan dibuat-buat, apalagi di kotak penalti tuh bahaya banget. Kalau udah penalti tuh pasti penyerang yang diuntungnya, bukan kiper. Memang kalau diadu penalti memang penyerang tuh kalau diuntungi, kalau kiper tuh enggak sih, soalnya yang penendang itu yang diuntungkan dibandingkan penjaga gawang gitu kan. Ya sudah, jadi habis itu gue nggak nonton lagi nih, gue soalnya pergi keluar gitu beli makanan sama abang gue gitu. Habis itu gue balik ke rumah, babak pertama udah habis, skor 3-1. Indonesia cetak gol lewat penyerangnya tuh, siapa namanya lupa gua. Nah habis itu half time, habis itu langsung gua nonton dah dari babak kedua tuh. Babak kedua Indonesia mendominasi sekali permainannya cuy, dibandingkan babak pertama yang Arab mendominasi. Tapi jangan dominasi juga permainannya dengan counter attack. Kita mendominasi dengan pas to pass, mainnya lumayan pas to pass, 5-6 Sintayong dengan masuknya Beckham. Habis itu Berlian diganti, habis itu main-main baru yang belum dimainkan masuk nomor 29 yang nyetak gol malam tadi atas asisnya Bagas Kava tuh ya, dan skor langsung jadi 3-2 tuh. Gol nomor 29 nomor pemain kita tuh striker, dan akhirnya dia ditarik juga karena ada masalah cedera dikit di kaki atau di mana tuh, dan digantikan lah sama pemain kita yang satunya lagi. Nah pas pemain kita itu ganti lagi, dia juga nyetak gol cuy. Jadi kita ini ada dua pemain yang kalau dibilang itu super sub gitu, masuk dari bangku cadangan habis itu nyetak gol, sama kayak dulu itu Solskjaer, zamannya Ole Gunnar Solskjaer tuh yang sekarang nanti MU tuh, sama kayak gitu. Jadi kita dapat dua super sub yang nyetak gol, total 3 striker kita yang nyetak gol sekarang ya. Main bagus tuh. Jadi umpannya direct dari samping terus tuh, dari sisi Bagas Kava ya, dan banyak sih peluang kita cuy yang sebenarnya harus dimanfaatkan. Salah satunya dari sisi kiri Witan tuh ya, banyak kali dia sampai miskomunikasi ada juga sama si nomor 29 tuh juga tuh ada, tapi nomor 29 tuh akhirnya ditarik cuy ya, nggak tahu kenapa tuh. Ditarik, maksud gua bukan nomor 29, nomor berapa tuh, 25 si Beckham, aduh salah, sama si Beckham tuh ya. Jadi banyak banget tuh manfaatnya dari, apalagi tuh yang pas ini nih, yang pas throw in atau lempar ke dalam tuh, yang back sayap kita lempar ke sampai kotak penalti tuh, yang lemparan jauh tuh, itu kesempatan banget tuh main kita yang hampir nanduk tuh, nyundul tuh kan. Jadi itu harus kita manfaatkan lagi, sekali lagi bola-bola gitu, kalau ya kita sekali lagi mau menang gitu kan. Tapi gua bilang sih kalau pertandingan lawan Arab ini perubahannya sangat signifikan gitu, udah mulai terlihat pola-pola permainan, chemistry pemain. Jadi kalau menurut gua analisis lagi pertandingan lawan Arab ini, yang kita itu banyak kesalahan dari back kita itu gimana ya, bagus sih main, tapi nggak kayak yang babak pertama tadi tuh buruk banget cuy back kita tuh, sama yang sampai kena handsball tuh 2 kali tuh. Nah itu jadi ada juga momen dimana back kita itu overlap ke depan. Asalkan tahu overlap tuh kalau bahasa buat translate ke bahasa Indonesia itu namanya maju ke depan atau penyerangan tuh, bagus tuh pergerakan tanpa bolanya tuh cuy, dia banget bantu penyerangan tuh ya, sampai nggak nampak tuh pemain lawan yang memang tendangannya buruk cuy, tapi kalau kita manfaatkan tuh, kalau overlap itu bisa mencetak gol tuh, bisa mencetak peluang lebih, apalagi kalau pemain-pemain lawan yang nggak lihat gitu kan. Nah itu bagus sih taktik Sintayong yang overlap gitu. Jadi kita sudah lihat di pertandingan Arab ini ada perubahannya sangat signifikan dari Sintayong ya, apalagi overlap tadi yang gue bilang, yang baik kita maju bantu penyerangan gitu kan. Berarti sekali lagi udah terlihat bahwa kita itu mau menang, ada niat menang gitu kan. Jadi itu sekali lagi untuk timnas kita, dan next kita bakal berangkat timnas kita ini ke Turki, ke Turki dulu, habis itu ke Bosnia, ke Spanyol atau kemana lagi tuh nggak ngerti, pokoknya ke Turki habis itu ke Bosnia ya. Nah, jadi itu, jadi kita akan dicoba TC lagi tuh ke 2 negara itu, ke 4 atau 3 negara lagi, nggak tahu lah, pokoknya sampai akhir bulan atau akhir tahun ini ya baru balik lagi ke Indonesia. Di gua harap nama-nama kayak yang dipanggil Elkan Bagot yang main di Ipswich Town tuh di sini lah sama pelatihnya, soalnya kita butuh banget cuy main yang gitu cuy.
backnya tinggi 195 cm kan tingginya kan, masih Jack Brown gitu, yang gua harap nanti pas udah ke Turki dia bisa dimaini dan pulih lah cederanya, udah nggak cedera lagi gitu kan. Jadi ya itulah, dan mungkin itu aja dulu dari gua ya, analisis gua. Jadi pokoknya sekali lagi kita itu kekurangan back cuy ya. Kalau kata Sintayong sendiri, kalau back kita itu harus tinggi, makanya dia milih pemainnya itu tinggi-tinggi, contohnya kayak Bagut gitu kan, yang kemarin itu dipanggil gitu tinggi-tinggi gitu. Dan ya gua harap mereka nanti pas tur ke Turki atau pergi ke Turki yang gua sebut itu bisa main dan termasuk kiper lagi gitu kan, kalau kiper itu dikasih kesempatan sama Sintayong gitu. Jadi ya teman-teman, sekian dulu video gua kali ini, jangan lupa like, share, komen juga, sampai jumpa di videonya. Dadah.